sebelumnya kemarin kita udah belajar mengenai dasar-dasar mesin CNC yang seperti teori pemesinan, alat potong, dan alat bantu pemesinan di mesin CNC, dan beberapa K3 pada mesin CNC. Oke, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu melalui kegiatan praktikum, peserta didik dapat memahami dan menjelaskan sistem koordinat pada mesin bubut CNC. Oke teman-teman, di mesin CNC bubut itu terdapat dua koordinat. Yang pertama itu ada koordinat Cartesian, di mana sumbu X pada arah melintang terhadap sumbu mesin, sedangkan sumbu Z adalah sumbu utama mesin atau sumbu spindle. Bisa dilihat di gambar tersebut terdapat sumbu X yang arahnya melintang atau ke depan dan ke belakang pada mesin bubut CNC. Kemudian dilihat juga ada sumbu Z, yaitu mengarah pada arah spindle sebagai Z positif untuk menjauhi spindle dan Z negatif itu mendekati spindle. Kemudian yang kedua itu ada sistem koordinat polar, di mana sumbu koordinat yang digunakan itu adalah sumbu X dan sumbu C. Sumbu X itu yang melakukan gerakan linear, sedangkan sumbu C nanti melakukan gerakan melingkar. Ini hanya kebalikan dari sumbu X dan sumbu Y tadi. Dan selanjutnya itu ada metode pemrograman yang ada di mesin bubut CNC. Metode pemrograman di mesin CNC itu ada dua. Yang pertama itu ada metode pemrograman absolut dan metode pemrograman inkremental. Jadi metode pemrograman absolut yaitu titik nol sumbu koordinat berada pada satu tempat tertentu, misalnya di ujung kanan benda kerja pada sumbunya, sehingga gerakan mendekati benda kerja pada arah X dan Z. Contohnya itu bilangan yang ditunjukkan misalnya dari arah X nanti 100,5 dan mendekati benda kerja nanti akan berkurang menjadi 98,60. Jadi di sini 100 itu arah X dan 5 itu arah Z. Jadi nanti benda mendekati arah X dan Z itu menjadi lebih kecil, seperti contoh 98, sama 60 seperti itu. Kemudian selanjutnya ada metode pemrograman inkremental. Jadi titik nol sumbu koordinat pada ujung alat potong, sehingga gerakan ke arah kiri dan bawah bertanda negatif dan gerakan ke kanan dan ke atas bertanda positif terhadap posisi alat potong. Dapat dicontohkan metode pemrograman inkremental itu menggunakan arah sumbu U dan sumbu W. Jika tadi pada absolut itu menggunakan X dan Z, di inkremental kita akan menggunakan sumbu U dan sumbu W. Misalnya gerakan interpolasi ke atas itu menggunakan 40 mili dan ke kiri menggunakan 15 mm adalah dapat dicontohkan, misalnya X-nya itu 40, di sini menggunakan U40 dan Z-nya menggunakan W-15. Nah, pada koordinat absolut nama sumbu adalah sumbu X sebagai diameter benda kerja dan sumbu Z adalah jarak. Nah, pada di koordinat inkremental itu menggunakan arah sumbu U dan sumbu Z, yang U itu melintang dan arah sumbu Z itu nanti sejajar dengan mesin, seperti itu. Kemudian ada sistem koordinat yang ada di mesin CNC itu ada apa saja sih? Di sini tuh ada sistem koordinat mesin atau mesin koordinat sistem atau MCS. Di sini dilihat di gambar, mesin koordinat itu atau MCS itu mesin yang ada di bawaan mesin dari pabrik. Jadi titik nol disebut mesin zero, digunakan sebagai acuan dasar semua pergerakan mesin, dan di MCS ini tidak dapat diubah oleh operator, jadi sudah permanen dari mesinnya. Biasanya digunakan saat proses homing atau kembali ke titik awal mesin.
Jadi fungsi utama MCS ini sebagai referensi tetap untuk memastikan posisi mesin selalu konsisten dan akurat. Kemudian yang kedua itu ada sistem koordinat benda kerja atau Works Coordinate System atau WCS. Dapat dilihat pada gambar di sini, WCS itu berada di benda kerjanya. Jadi sistem koordinat yang ditentukan oleh operator itu sendiri. Titik nol disebut works zero point. Nah, dapat diatur sesuai dengan posisi benda kerja. Dapat di contoh ini benda kerjanya berada di sini. Nah, ini koordinatnya juga nanti berada di ujung benda ini. Kemudian fungsi utamanya dari WCS ini adalah memudahkan operator dalam menentukan posisi pemotong sesuai benda kerja. Kemudian selain itu ada juga titik nol pada mesin CNC. Titik nol pada mesin CNC terdiri dari dua buah, yaitu ada titik nol mesin dan titik nol benda kerja. Dapat dilihat seperti di gambar berikut, titik nol mesin zero itu berada di logo L ini, mesin zero. Kemudian titik nol benda kerja berada di ujung benda kerja seperti contoh berikut itu. Kemudian dari sedikit yang dapat saya paparkan, dapat kita cari kesimpulan bagian mesin bobot itu dapat kita cari kesimpulan sistem koordinat mesin segi lipat dan sistem koordinat polar. Dan ada juga metode pemrograman absolut dan metode pemrograman inkremental. Kemudian selain itu terdapat juga sistem koordinat mesin, yaitu yang pertama ada MCS atau dari mesin itu sendiri, yang kedua itu WCS dari operator, dan kemudian ada titik nol mesin dan titik nol benda kerja. Mungkin dari teman-teman dapat ada yang bisa menyimpulkan atau ada pertanyaan. Mungkin Mas Aib bisa menyimpulkan. Nah, mungkin yang saya lihat Pak tadi di saat materi disampaikan bagaimana titik koordinasinya untuk bobot dan main CNC gitu loh. Yang saya lihat, nah mungkin yang saya simpulkan tadi ada sumbu X, sumbu C yang di CNC, dan yang di bobot ada sumbu Z dan sumbu X. Nah, terima kasih buat kesimpulannya dari Mas Fahid. Di sini ada lembar kerja peserta didik. Ya, materi pokoknya yang tadi yang sudah dijelaskan, yaitu sistem koordinat pada mesin bobot CNC. Nanti anak-anak saya minta untuk mengerjakan lembar tersebut buat penilaian tugas kalian. Di sini kalian nanti mengisi identitas peserta didik kalian, kelas berapa dan tanggal pengerjaan. Kemudian dari tujuan lembar kerja peserta didik ini, kalian akan memahami sistem koordinat pada mesin bobot CNC tersebut. Jadi petunjuk pekerjaannya nanti yang pertama, bacalah materi dengan teliti, kemudian diskusikan dengan kelompok jika diperlukan. Ketiga, jawablah pertanyaan dengan jelas dan benar. Dan yang keempat itu kerjakan dengan jujur dan bertanggung jawab. Jadi tidak boleh menyetek dengan teman sebelahnya, gitu. Tugasnya yaitu yang pertama nanti peserta didik menjawab pertanyaan dari 4 soal yang ada di lembar LKPD ini. Kemudian kalian latihan jika bahannya bergerak dari misalnya di posisi X 100 dan Z-nya 0 ke posisi X-nya 80, Z-nya min 20. Nah, itu pergerakannya X dan Z-nya itu ke arah mana, itu dapat kalian isi di lembar LKPD ini. Kemudian untuk refleksi, isilah dengan jujur
materi yang saya jelaskan apakah sudah paham atau belum, dan yang kedua materi yang saya jelaskan ini masih sulit diterima atau belum, dan yang ketiga upayakan yang akan apa yang berikutnya saya lakukan agar materi ini dapat berjalan dengan sempurna. Kemudian ada lembar penilaian, nanti di sini ada dua kegiatan. Yang pertama tadi identifikasi, nanti nilainya ada 50, dan yang kedua itu untuk sistem koordinat juga nanti nilainya 50, total nilainya nanti ada 100 poin. Mungkin itu dapat dipahami penugasannya. Paham. Ya, berikutlah sistem koordinat dari mesin CNC. Mungkin pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai memahami panel kontrol panel OIT WET yang ada di mesin CNC. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum.